prodi perbankan syariah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan hingga saat ini. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja. Di sini saya akan membawakan materi tentang mata kuliah Ulumul Hadis yang terdiri atas 3 materi, dan materi pertama yaitu hubungan hadis dengan Al-Quran Al-Karim. Pertama, pengertian hadis dan Al-Quran. Hadis, menurut bahasa, hadis adalah jadid, yaitu sesuatu yang baru. Hadis juga berarti khobar yang artinya berita, yaitu sesuatu yang diberikan dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Menurut ahli hadis, pengertian hadis adalah seluruh perkataan, perbuatan, dan hal ikhwan tentang Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut yang lainnya adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Al-Quran. Al-Quran secara terminologi adalah firman atau wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara melalui malaikat Jibril sebagai pedoman serta petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dan Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir setelah kitab Taurat, Zabur, dan Injil yang diturunkan melalui para rasul. Al-Quran Al-Karim adalah mukjizat Islam yang kekal, dan mukjizatnya selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Al-Quran Al-Karim diturunkan kepada Nabi Rasulullah SAW untuk mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap menuju yang suasana yang terang, serta membimbing mereka ke jalan yang lurus. Hubungan hadis dan Al-Quran. Tentang hubungan hadis dan Al-Quran atau As-Sunnah, Ibnu Hazmin berpendapat bahwa ketika kita menjelaskan Al-Quran sebagai sunnah, sebagai hukum syara, dalam Al-Quran itu sendiri terdapat keterangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mewajibkan kita untuk menaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan penjelasan bahwa perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berhubungan dengan hukum syara pada dasarnya adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Najm ayat 3-4 yang artinya, dan tiadalah yang diucapkan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersumber dari hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain adalah wahyu yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta disampaikannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu wahyu yang matlu, yang bersifat mukjizat, yaitu Al-Quran Al-Karim. Kedua yaitu wahyu yang marwi dan gairu matlu, yang tidak bersifat mukjizat, yaitu kabar yang datang dari Rasulullah SAW yang berfungsi menjelaskan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi kedua yaitu sejarah hadis, perkembangan hadis, dan keadaan hadis pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat. Pertama, sejarah hadis pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Hadis pada masa Nabi dikenal dengan
Al-Azhar Al-Wahi Al-Watlu, yaitu masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Pertama, kebijaksanaan Rasulullah SAW tentang hadis. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, sikap dan kebijaksanaan beliau tentang hadis yaitu Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menghafal, menyampaikan, dan menyebarkan hadis-hadis. Adapun motivasi yang mendorong pada sahabat dalam kegiatan menghafal hadis. Pertama, yaitu karena kegiatan menghafal merupakan budaya bangsa Arab pada saat itu. Kedua, Rasulullah SAW banyak memberikan spirit melalui doa-doanya. Ketiga, seringkali ia menjanjikan kebaikan akhirat kepada mereka yang menghafal hadis dan menyampaikannya kepada orang lain. Rasulullah SAW melarang pada para sahabat untuk menulis hadis-hadisnya. Kedua, cara Rasulullah SAW menyampaikan hadis. Cara yang pertama yaitu melalui majlis al-alim, yaitu pusat atau tempat pengajian yang diadakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kedua, Rasulullah SAW juga menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu yang kemudian disampaikan kepada orang lain. Ketiga, melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka. Bagian B, perkembangan hadis pada masa Rasulullah dan para sahabat. Metode yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam mengajarkan hadis kepada para sahabat yaitu pertama, para sahabat berdialog langsung dengan Rasulullah SAW. Kedua, para sahabat menyaksikan perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW. Ketiga, para sahabat mendengarkan perkataan sesama sahabat yang diperoleh dari Rasulullah SAW. Keempat, para sahabat menyaksikan perbuatan sesama sahabat yang diperoleh dari Rasulullah SAW. Keadaan hadis pada masa Rasulullah. Perjalanan hadis pada tiap-tiap periodenya mengalami berbagai persoalan atau kesulitan. Membicarakan hadis pada masa Rasulullah SAW berarti berbicara hadis pada masa pertumbuhannya. Dalam memelihara kemurnian dan mencapai kemuslahatan Al-Quran dan hadis terbagi menjadi dua ajaran Islam. Rasul menempuh jalan yang berbeda, yaitu Al-Quran. Al-Quran secara resmi menginstruksikan kepada sahabat supaya ditulis di samping dihafal. Sedangkan terhadap hadis, ia hanya menyuruh menghafal dan melarang menulisnya secara resmi. Materi yang ketiga yaitu sejarah pembukuan kodifikasi hadis. Sebagaimana diketahui bahwa dalam abad pertama Hijriyah dari zaman Rasul, masa Khulafa ar-Rasyidin hingga akhir abad pertama Hijriyah, tradisi penulisan dan penyebaran hadis masih berdasarkan pada hafalan sahabat dan tulisan-tulisan pribadi yang tersebar dalam catatan-catatan mereka. Ketika pemerintah dipegang oleh Umar Abdul Aziz yang dikenal dengan adil dan wara, tergerak hatinya untuk membukukan hadis. Para ulama hadis sepakat bahwa pembukuan atau kodifikasi hadis mulai dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memerintah pada tahun 99 sampai 101 Hijriah. Kekhawatiran akan kehilangannya hadis dan menghilangnya para ulama hadis merupakan faktor utama yang menyebabkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk melakukan pembukuan hadis.
Adapun yang membukukan seluruh hadis yang ada di Madinah adalah Muhammad ibnu Muslim ibnu Syihab al-Zuhri, seorang ulama ternama di masanya. Pembukuan hadis terus berlanjut sampai pada akhir pemerintah Bani Umayyah. Namun sempurna keadaannya ketika datangnya Bani Abbas sekitar pertengahan abad kedua. Muncul kembali Imam Malik dengan kitabnya Al-Muwalha, Musnad Imam Syafi'i, dan Asar Imam Muhammad Abdul Hasan Asy-Syabani dengan gerakan penyusunan hadis secara lengkap, mulai dari hadis Nabi sampai perkataan sahabat dan fatwa tabi'in. Pertama, pembukuan hadis pada abad kedua Hijriah. Pembukuan hadis pada abad kedua belum sistematis atau tersusun dengan bab-bab tertentu. Dalam penyusunannya, mereka masih memasukkan perkataan sahabat dan fatwa tabi'in, di samping hadis itu dibukukan secara bersama-sama. Kedua, pembukuan hadis abad ketiga Hijriah. Abad ketiga Hijriah merupakan puncak pembukuan hadis atau dikenal dengan masa keemasan. Ulama hadis yang muncul pada abad ini digelari dengan muqaddimin. Dengan usaha ulama pada abad ketiga tersusun kitab hadis dalam 3 macam, yaitu pertama, kitab-kitab sahih, ialah kitab-kitab yang penyusunannya tidak memasukkan ke dalamnya selain hadis-hadis syahih saja. Kedua, kitab-kitab sunnah, ialah kitab-kitab yang penulisannya tidak dimasukkan ke dalam hadis-hadis yang mungkar dan sepertinya. Ketiga, kitab-kitab yang musnad adalah kitab-kitab yang penyusunannya memasukkan segala susunan hadis yang diterima dan tidak menyaring dan membatalkan dan membandingkan derajatnya. Oleh karena itu derajat di bawah kitab sunan. Ketiga, pembukuan hadis abad keempat sampai ke-7 Hijriah. Masa ini adalah masa pemeliharaan penerbitan dan pemeliharaan serta penghimpunan. Penyusunan kitab pada masa ini lebih mengarah pada upaya-upaya pengembangan dengan beberapa variasi pentadbinan terhadap yang sudah ada, seperti mengumpulkan isi kitab Sahih dan Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Masa perkembangan hadis pada periode ini berlangsung sangat lama, yaitu dari abad keempat Hijriah hingga beberapa abad berikutnya hingga abad kontemporer. Keempat, pembukuan hadis abad ke-7 sampai sekarang. Pada masa abad ke-7 sampai sekarang, pembukuan hadis semakin berkembang dan banyak ahli-ahli hadis yang menyebarkan hadis. Kitab hadis yang banyak digunakan oleh para ulama dan umat Islam adalah Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmizi, dan Sunan An-Nazil, dan Sunan Ibnu Majah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaklumi, karena tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.